Oke, kali ini kita akan membahas soal Olympic Science komputer tingkat profesi tahun 2024 studi kasus C. Nah, di sini kita dapat masukkan berupa N dan M terlebih dahulu dan kemudian N buah bilangan pada baris kedua. Dan sedangkan format keluarannya adalah keluarkan sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan batas ketinggian maksimum yang paling tinggi yang dapat dipilih oleh Pak Dengklek. Sehingga ia tetap dapat membangun sebuah kandang untuk bebek-bebeknya. Jika Pak Dengklek tidak mungkin dapat membangun sebuah kandang untuk bebek-bebeknya, berapapun batas ketinggian maksimum yang ia pilih, keluarkan negatif satu. Seperti biasa, untuk memulai ini kita terlebih dahulu include bits TDC. Karena di sini dia akan melakukan include terhadap semua fungsi yang kita butuhkan untuk competitive programming. Dan jangan lupa using namespace std untuk memudahkan nantinya ketika kita ingin say in atau say out. Terakhir jangan lupa integer main. Di sini ada dua bilangan yang awalnya N dan M. Dan ada peringatan bahwa mungkin kita perlu menggunakan long-long. Nah, karena itu kita define dulu LL sebagai long-long. Dengan demikian kita bisa langsung menggunakan LL, N, dan M. Nah, di sini terdapat format masukan N, M. Maka kita perlu lakukan input N dan M. Pada baris kedua terdapat N buah bilangan yang menyatakan banyaknya pohon milik Pak Dengklek. Kita simpan saja sebuah vektor long-long dan kita nami saja pepohonan. Nah, untuk mendapatkan N buah pepohonan, maka kita perlu melakukan perulangan. Ulangannya banyak N, dari 0 sampai N-1 atau 1 sampai N. Lalu kita define juga sebuah bilangan long-long pohon untuk satuan pohonnya. Lalu kita inputkan pohon dan simpan pohon ke daftar pepohonan atau vektor pepohonan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pepohonannya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini kita tahu bahwa kita memerlukan paling tinggi sebanyak pohon yang tertinggi. Misalkan ketinggian maksimum adalah 10 jika format masukan yang pertama, karena yang tertinggi merupakan 10. Yang berikutnya adalah 9, dan berikutnya 9, berikutnya 9. Nah, untuk memudahkan kita simpan nilai ketinggian yang maksimum. LL max atau pohon tertingginya. Nah, di sini kita bandingkan jika maksimum yang sekarang kurang dari pohon yang baru, maka kita ubah maksimum ketinggian pohon menjadi pohonnya. Jika sudah, cara mengerjakannya adalah kita buat sebuah fungsi seperti biasa untuk menyelesaikan. Solve, kita memerlukan pepohonan, kemudian M, yaitu panjang potongan kayu yang dibutuhkan oleh Pak Dengklek. Dan kemudian jangan lupa max, yang nanti akan kita gunakan untuk membandingkan berapa sih maksimal panjang pohon yang dapat kita potong. Lalu kita buat fungsi lsolve yang berisi vektor LL pepohonan, kemudian LLM, dan juga LL maksimumnya. Lalu cara mengerjakannya bagaimana? Yaitu di sini kita define dulu resultnya, yaitu negatif satu. Jika kita tidak menemukan ketinggian maksimum yang memenuhi. Nah, kemudian kita bisa melakukan rekursi dari ketinggian maksimum sampai ketinggian 0. LL sama dengan maksimum. I lebih besar dari satu atau 0 sebenarnya. Di sini kita akan menguji coba. Kita misalkan jika ketinggian maksimum kita atur sebagai 10, maka berapa banyak kayu yang kita dapatkan. Terus kemudian turun jadi 9, maka berapa banyak kayu yang akan kita dapatkan. Begitu seterusnya. Nah, karena itu kita buat lagi temporary, itu nilai yang sementara akan kita simpan jika ketinggian maksimum adalah I. Kemudian kita buat saja fungsi untuk menghitung total kayu yang kita dapatkan jika ketinggian I. Sebut saja panjang kayu. Nah, di sini kita butuh vektor pepohonannya dan juga panjang yang kita inginkan. Dan di sini panjang kayu dapat kita dapatkan dari dan LL panjang maksimum. Nah, caranya adalah dengan menyimpan panjang sama dengan 0. Lalu kita lakukan perulangan untuk semua pepohonan yang ada. Dari 0, dari indeks ke 0 sampai indeks yang terakhir. Nah, jangan lupa bahwa ketinggian maksimum hanya akan kita hitung apabila panjang pepohonan yang sekarang itu lebih tinggi daripada tinggi yang kita tentukan. Misalkan yang pada soal ini, jika kita tentukan ketinggian maksimumnya adalah 3, maka kita hanya akan mengambil pepohonan yang memiliki panjang di atas 3. Jadi, jika pepohonan I lebih besar dari panjang maksimum, maka panjang kita tambahkan dengan pepohonan I, kita kurangi dengan
panjang maksimum. Contohnya di sini, jika panjang pohon yang pertama misalkan 4, dan ketinggian maksimum kita set sebagai 3, yang akan kita dapatkan adalah 4 dikurangi 3. Nah, jika sudah, kita return panjangnya, panjang total setelah kita hitung semuanya. Yang ini, yang kedua, jika pepohonan tidak lebih tinggi daripada panjang maksimum atau 3, karena kurang dari 3, maka tidak kita sertakan, tidak kita hitung. Pada pohon yang ini pun sama, bahwa jika panjangnya sama, maka kita tidak perlu menghitungnya. Nah, setelah kita menetapkan bahwa temporary, kita hitung panjang kayunya dari pepohonan, jika kita set ketinggian pohon maksimum adalah I, maka kita bandingkan M. Apakah temporary ini, hasil yang barusan itu, sudah lebih tinggi atau sama dengan M? Karena itu yang dibutuhkan oleh Pak Dengklek. Nah, jika temporary lebih besar atau sama dengan M, maka ketinggian kayu maksimum sudah kita temukan. Jadi result sama dengan I, dan kita break saja karena kita sudah menemukan batas ketinggian maksimum yang tertinggi. Dan kita return resultnya. Kenapa kita break? Karena jika kita kurangi lagi, tentu kita akan mendapatkan kayu lebih panjang. Namun itu bukan merupakan ketinggian maksimum yang tertinggi. Jadi kita jalankan, bahkan 10, 25, dan masing-masingnya seperti ini. Nah, jawabannya 3. Kita jalankan lagi, 5, 5, 2, 7, 2, 9, 5. Jawabannya 5. Dan kita jalankan lagi, 5, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 5. Dan terakhir, 5, 1, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 5. Negatif 1. Ini sudah benar. Namun, yang jadi masalah adalah ketika data yang ada itu terlalu besar, maka kita akan mendapatkan error, yaitu error time limit. Karena di sini time limit adalah hanya sebanyak 2 detik saja. Nah, bagaimana cara memaksimalkannya? Adalah dengan kita tidak melakukan perulangan dari 0 sampai maksimumnya. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan melakukan yang namanya binary search. Artinya apa? Misalkan terdapat pohon dengan panjang maksimum adalah 1000. Pada solusi yang saat ini, kita akan melakukan perulangan dari 1000, kemudian kita bandingkan dengan 999, terus kita cari jika ketinggian maksimum 998, dan itu akan memakan waktu. Nah, lalu dengan binary search, kita akan mencari 1000. Kemudian 1000 kita bagi jadi 500. Nah, jika 500 itu masih kurang panjang, maka kita turunkan 250. Nah, sedangkan jika lebih, maka kita akan naikkan jadi 750. Begitu seterusnya, sampai kita menemukan misalnya 875. Seperti itu. Dan ini cuma memerlukan sebanyak 4 kali perulangan. Dibandingkan dengan jika kita mulai dari 1000, kemudian 998, 997, dan seterusnya sampai 875, ini akan memakan sebanyak 125 kali perulangan. Tentu 125 dibandingkan 4 itu sangat jauh, dan itu masih dalam jangkauan 1000. Belum lagi kalau misalkan ada 100.000 atau 1 juta data. Lalu bagaimana caranya? Kita masih memerlukan riset dan akan melakukan return resultnya. Lalu yang beda adalah kita tentukan batas bawahnya terlebih dahulu. Batas bawah sama dengan 0. Dan batas atasnya adalah maksimum. Karena kita akan mencari dari 0 sampai 1000. Lalu bagaimana? Kita akan melakukan perulangan while batas bawah itu kurang dari sama dengan batas atas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dari 1000 kita akan langsung lompat ke 500. Lalu kita bandingkan jika 500 itu sudah memenuhi atau belum. Jika kurang, maka kita akan turunkan standarnya. Jika lebih, maka kita akan naikkan. Jadi kita akan buat batas tengah, yaitu batas bawah ditambah batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan 2. Contohnya seperti ini. Jika 0 dan 1000, batas tengahnya pasti adalah 500. Nah, jika kita menggeser lagi, maka batas bawahnya menjadi 500 dan batas atasnya 1000. Lalu batas tengahnya di mana? Yaitu dengan 500 ditambah dengan selisih keduanya. Yaitu seperti ini. Dengan batas bawah ditambah selisih batas atas dan batas bawah dibagi 2. Setelah mendapatkannya, kita hitung lagi panjang kayu, atau kita simpan tadi temporary, yaitu
panjang kayu, kita passing pepohonan dan tengahnya. Jika temporary atau panjang kayu yang didapat kurang dari panjang yang kita inginkan atau M, maka kita turunkan batas atasnya. Misalnya seperti ini. Jika 500 ini ternyata kayunya kurang banyak, maka kita turunkan lagi batas ketinggian maksimumnya. Jadi kita harus mencari antara 0 sampai 499. Maka kita ubah batas atasnya menjadi batas atas sama dengan tengah dikurangi satu. Nah, sedangkan jika ternyata panjang kayu yang kita dapatkan lebih banyak, maka kita naikkan batas ketinggian maksimum. Batas bawahnya kita ubah menjadi tengah ditambah satu. Misalkan dari sini ternyata 500 kelebihan, maka batas bawahnya kita ubah menjadi 501 dan batas atasnya tetap dan tengah-tengahnya akan berubah jadi 750. Nah, kalau di sini artinya apa bahwa temporary ini sudah memenuhi kriteria yaitu panjang kayu yang kita dapatkan dengan memotong dengan ketinggian maksimum tengah lebih besar atau sama dengan M. Nah, karena itu hasilnya kita ubah jadi tengah. Kita selesai. Mari kita coba 10, 25 dan input seperti ini. Jawabannya adalah 3. Kita lanjut. 5, 5, 2, 7, 2, 9, 5. Kita akan copy saja untuk kerja nanti. Lanjut ke test case ketiga. 5, 25, 0. Dan terakhir 5, 1, 2, 5. Dan negatif 1. Nah, untuk melihatnya step by step, mari kita lakukan debugging. Test case yang pertama yaitu 10, 25, dan ketinggian masing-masing pohon adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan masuk ke fungsi solve. Fungsi solve akan melakukan defining result adalah negatif 1 untuk base case-nya. Dan kita set batas atas dan batas bawah adalah masing-masing 0 dan batas ketinggian maksimum. Sedangkan batas ketinggian maksimum adalah 10. Sesuai. Kita lanjut, kita akan melakukan perulangan selama batas bawah kurang dari atau sama dengan batas atas. Di sini kita akan menyimpan nilai tengah, itu batas bawah yang awalnya bernilai 0 dan batas atas yang bernilai 10, sehingga tengah-tengah akan menjadi 5, dan kita akan hitung, jika ketinggian maksimum adalah 5, maka kita akan mendapatkan kayu sepanjang 16. Tentu 16 adalah nilai yang kurang dari 25. Oleh karena itu, kita perlu menurunkan batas ketinggian maksimumnya. Batas atas yang awalnya 10, kita ubah menjadi 5 dikurangi 1. Itu sekarang batas atas menjadi 4. Oke, kita lanjut ke perulangan lagi. Balik lagi ke atas, sekarang batas atas bernilai 4, sedangkan batas bawah bernilai 0, dan tengah-tengahnya adalah bernilai 2. Dan jika kita set ketinggian sepanjang 2, maka kita akan mendapatkan kayu sepanjang 37. Nah, 37 tentu lebih besar daripada 25. Nah, karena 25 sebenarnya kita sudah memenuhi. Kita bisa saja mengembalikan nilai 2. Namun, 2 itu bukan ketinggian maksimum yang memenuhi. Maka kita geser lagi ke kanan. Batas bawahnya menjadi tengah. Tengah sekarang adalah 2, menjadi 3. Kita plus 1. Dan resultnya, jadi kita simpan nilai tengahnya, itu 2. Sekarang resultnya adalah 2. Karena batas bawah sekarang adalah 3 dan batas atas adalah 4, maka kita lakukan perulangan lagi. Sekarang tengah-tengahnya adalah 3 lagi, karena 3 ditambah selisih batas atas dan batas bawah adalah 1. 1 dibagi 2 dalam C atau C++ akan melakukan pembulatan ke bawah, sehingga akan 0. Nah, temporary itu kita hitung. Nah, kita dapatkan kayu sepanjang 29, yang mana ini juga sudah memenuhi, masih di atas. Karena kita mendapatkan batas yang lebih tinggi, batas ketinggian maksimum lebih tinggi, maka kita simpan result tengahnya jadi 3. Dan batas bawah sekarang menjadi 4. Nah, sekarang kita coba lagi. Sekarang batas bawah dan batas atas sama-sama bernilai 4. Dan nilai tengahnya tentu bernilai 4. Kita bandingkan lagi, jika kita memotong kayu dengan batas ketinggian maksimum adalah 4, kita periksa. Ternyata mendapatkan panjang kayu sepanjang 22, sedangkan 22 ini masih di bawah 25, jadi tidak memenuhi. Nah, karena tidak memenuhi, maka kita turunkan batas atasnya menjadi tengah dikurangi 1. Batas atas menjadi 3.
Kita cek perulangan lagi. Nah, sekarang batas bawah adalah 4, sedangkan batas atasnya itu bernilai 3, yang mana perulangan akan berhenti. Artinya kita sudah menemukan jawaban yang kita cari. Nah, jika sudah sesuai, maka resultnya adalah sekarang 3. Dan kita dapatkan jawabannya adalah 3. Begitu untuk penyelesaian soal pemrograman OSN Provinsi tahun 2024 studi kasus yang C.